Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kesempatan hidup pada kita semuanya untuk bisa dimaksimalkan melakukan amal-amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, dan mudah-mudahan aktivitas kita ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh, amal ibadah yang diterimanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang nanti insyaallah akan mendapatkan syafaatul udzma dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bersama terkait dengan fikih sholat duha, hukumnya, keutamaannya, waktunya, jumlah rakaatnya, tata cara dan doa setelah sholat duha akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Pertama adalah hukum sholat duha. Ulama 4 mazhab sepakat bahwa sholat duha hukumnya adalah sunnah. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun." Di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Jadi seluruh persendian kita itu ada kewajiban setiap pagi untuk bersedekah. Fa kullu tasbihatin shadaqah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Kemudian wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Kalau tasbih itu mengucapkan subhanallah, kalau tahmid mengucapkan alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Bacaan tahlil itu mengucapkan la ilaha illallah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah, mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Setiap amar ma'ruf itu mengajak kebaikan itu juga shadaqah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Mencegah dari yang mungkar itu juga sedekah. Jadi amar ma'ruf, nahi mungkar juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 720. Jadi setiap pagi persendian kita ini diwajibkan untuk bersedekah.
Nah tadi mau baca tasbih, baca tahlil, baca tahmid, baca takbir, amar ma'ruf nahi munkar, itu sedekah. Dan cukup semua itu dengan kita melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Ya. Kemudian dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil insani 360 mafsilah. Manusia itu memiliki 360 sendi. Nah, monggo nek ora percaya diitung piyambakan. Jadi kita manusia itu memiliki 360 sendi. Fa alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minhu bisodaqatin. Diwajibkan untuk bersedekah setiap sendinya. Jadi 360 sendi itu setiap sendinya diwajibkan untuk bersedekah. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa man yutiqu dzalika ya Nabi Allah? Kalau begitu disuruh sedekah setiap sendinya, siapa yang mampu melakukan wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah? 360 sendi, setiap sendinya suruh bersedekah. Siapa yang sanggup? Kata para sahabat. Qala, Rasulullah SAW bersabda, an-nukha'atu fil masjidi tadfinuha, cukup dengan menutup dahak yang ada di lantai masjid dengan tanah dan menghilangkan, kemudian wasyai'u tunahihi anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalanan. Jadi kalau umpamanya kita ada dahak ya, di lantai masjid begitu, kemudian kita bersihkan, itu sudah mencukupi sedekah 360 sendi. Atau kalau kita jalan ada gangguan di jalan, ada duri apa, ada paku begitu yang akan membahayakan orang yang melalui jalan itu, maka itu juga sudah bisa dikatakan 360 sendi itu sudah bersedekah. Fa illam tajid, tetapi jika engkau tidak mendapatinya, pagi-pagi golek dahak ora eneng, golek apa halangan di jalan, rintangan di jalan yang membahayakan juga enggak ada. Fa illam tajid, ketika engkau tidak mendapatkannya, faraqatat duha tujziuka, maka lakukanlah sholat 2 rakaat sholat duha, itu sudah mencukupinya. Jadi kita melaksanakan sholat duha itu, maka seolah-olah 360 sendi kita itu sudah melaksanakan sedekah. Ini hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 5242. Kemudian juga ada hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, ausani habibi bi thalathin, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan aku ya, 3 hal, lan ada'hunna ma ishtu, dan tidak akan aku tinggalkan perkara ini, yaitu wasiat ini, selama aku masih hidup. Jadi ada 3 wasiat kepada Abu Darda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah ditinggalkan selama hidupnya oleh Abu Darda. Pertama adalah bisyami 3 ayyamin min kulli syahrin, yaitu melaksanakan puasa 3 hari setiap bulannya, yaitu puasa putih ayyamul bid tanggal 13, 14, 15 ya. Pahalanya seakan-akan kita puasa full selama sebulan. Kalau setahun berarti ya puasa full setahun ya. Wa sholatil duha, yang kedua yang tidak pernah ditinggalkan adalah sholat duha.
Kemudian yang ketiga, wa an la anama hatta utiro. Kemudian tidak tidur sampai aku sholat witir. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 722. Nah, tiga hal ini yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Darda, dan Abu Darda tidak pernah meninggalkannya selama hidupnya, yaitu pertama, puasa 3 hari setiap bulan, puasa putih, ayyamul bid, ya, jadi puasa pada hari-hari putih, ya, tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah, ya, bulan apa namanya, bukan bulan Masehi, ya. Kemudian yang kedua adalah sholat duha. Jadi walaupun hanya 2 rakaat. Kemudian beliau sebelum tidur sudah melaksanakan sholat witir. Nah, barangkali Bapak Ibu, kalau malam kita mungkin berat untuk bangun begitu, maka bisa dilakukan sholat witirnya di awal dulu. Itu sudah seperti kita sholat malam itu. Sebagaimana kalau kita sholat malamnya di bulan Ramadan itu sholat tarawih, itu kan setelah isya langsung, tidak tidur dulu, jangan sholat tarawih kemudian dilanjutkan dengan sholat witir. Jadi monggo, kalau umpamanya kita khawatir malamnya berat bangunnya, atau juga nggak tahu umur kita nyampe apa tidak sampai pagi, maka bisa kita laksanakan setelah sholat sunnah ba'diyah isya dilanjut dengan sholat sunnah witir, ya, minimal 1 rakaat, ya, sementing ganjil 1 apa 3 apa 5 dan seterusnya. Itu. Karena ini wasiat langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Darda, yang tentunya itu juga diwasiatkan kepada kita sebagai umatnya. Ya, nah, salah satunya juga sholat duha ini. Mengapa kok diwasiatkan? Ini sangat penting, ya, sehingga diwasiatkan khusus 3 perkara amalan sunnah. Ya. Kemudian hadis yang ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan aku 3 hal, 3 perkara. Pertama, siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, itu puasa 3 hari setiap bulan. Wa raqatai duha, 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an arhuda, dan 2 rakaat salat dan salat witir sebelum tidur. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Jadi 3 wasiat ini menunjukkan terkait dengan keutamaan. Nah, salah satu adalah sholat duha, sehingga diwasiatkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, monggo nanti untuk bisa kita laksanakan. Kemudian keutamaannya, orang-orang itu biasanya senang melakukan sesuatu ketika mengetahui keutamaannya, fadilahnya. Ini orang keutamaan baru perintah Gusti Allah Rasulullah kadang biasa-biasa saja. Nah, ini kadang menungso itu ya gitu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah ketika yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, walaupun umpamanya itu tidak ada ganjaran, tidak ada keutamaan, janjinya kan butuh dilakukan. Tapi kan biasanya orang itu tertarik kemudian mau melaksanakan ketika tahu keutamaannya. Nah, di sini juga ada keutamaan terkait dengan sholat duha. Nah, tadi sholat duha itu bisa menggantikan kewajiban sedekah untuk semua persendian tadi. Nah, tadi sudah kita sampaikan. Jadi 360 persendian wajib bersedekah. Nah, cukup digantikan dengan melaksanakan sholat duha. Dan ini berarti awet dari orang sholat duha ya orang melakukan yang tadi amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian menghilangkan rintangan atau barangkali ada sesuatu yang menghalangi, yang membahayakan orang di jalan. Berarti bisa jadi kita tidak ada sedekahnya dalam persendian kita itu. Maka laksanakan 2 rakaat sholat duha itu sudah menggantikan
kewajiban sedekah setiap persendian yang sebanyak 360. Dari Nu'aim bin Hammar al-Ghattafani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, ya ibna Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahari akfika akhirahu. Allah Ta'ala berfirman. Jadi kalau kayak namanya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertulis di dalam Al-Qur'an. Namanya hadis qudsi. Jadi langsung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak ditulis dalam mushaf Al-Qur'an. Wahai anak Adam, ya ibna Adam, wahai anak Adam, la ta'jiz, janganlah engkau tinggalkan an arba'i raka'atin, 4 rakaat salat min awwalin nahari, di awal siang, yaitu di waktu duha. Akfika akhirahu, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Nah, hadis ini disesuaikan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor hadis 4342. Jadi sholat duha itu akfika akhirahu, akan mencukupimu di akhir siang. Nah, keutamanya ketika kita melaksanakan 4 rakaat sholat duha, maka insya Allah kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang. Kemudian sholat duha juga disebut sebagai sholat awwabin, yaitu sholatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah, orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya sholat awwabin. Ya, walaupun biasanya dikerjakannya di ba'da maghrib biasanya. Nah, sholat duha ini juga disebut sebagai sholat awwabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul awwabina hina tarmadul fisal. Sholat awwabin adalah ketika anak unta merasakan terik matahari. Nah, kalau terik matahari itu ya sekitar pukul 10-an, jam 9 ke atas sana itu anak unta ketika di padang pasir itu sudah merasakan kepanasan. Jadi orang-orang yang banyak melakukan dosa, banyak melakukan kemaksiatan, maka laksanakan sholat duha, sholat awwabin. Jadi ada istilah duha itu disebut sholat awwabin. Nah, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa. Kemudian selanjutnya adalah waktu sholat duha. Waktu pelaksanaannya adalah ketika matahari meninggi setinggi tombak, ya, sampai sebelum zawal. Zawal itu tergelincir. Ya. Jadi sebelum masuk waktu sebelum duhur. Jadi matahari tegak lurus itu kan saat dimana sholat itu diharamkan. Jadi ketika tidak ada bayangan sama sekali, itu termasuk waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Nah, sebelum itu maka masuk dalam waktu sholat duha. Dalilnya mana? Dari Amr bin Abbas. Dari Amr bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Faqadimtu al-Madinata. Ketika itu aku pun datang ke Madinah. Fadakhaltu alaihi, maka aku pun menemui beliau. Faqultu, lalu aku bertanya, akhbirni anis shalah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku tentang sholat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholli sholatas subhi, kerjakanlah sholat subuh, dirikanlah sholat subuh. Tsumma aqsir anis sholati
hina tatlu'u syamsu hatta tartafi'. Kemudian janganlah sholat ketika matahari sedang terbit sampai ia meninggi. Jadi tidak boleh sholat ketika matahari sedang terbit sampai ia meninggi. Kemudian fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan, karena ia sedang terbit di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahumal kuffar, dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Jadi, biasanya orang-orang kafir yang menyembah matahari itu menyembahnya adalah ketika matahari itu terbit sampai mau meninggi. Maka saat itu dilarang oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat. Fa inna sholata mashhudatun mahduratun. Setelah ia meninggi baru silakan sholat. Karena sholat ketika itu dihadiri dan disaksikan oleh malaikat. Jadi sholat duha yang saat itu mashhudatun, disaksikan, mahduratun, dihadiri oleh para malaikat. Hatta yastaqillal dhillu birrumhi, ya, sampai bayangan tombak mengecil. Mengecil itu artinya kan kalau pagi bayangan itu kan panjang banget. Nah, lama-kelamaan bayangan itu kan semakin pendek, mengecil gitu namanya. Nah, ini jadi apa namanya? Setelah matahari terbit ya setinggi setombak itulah kemudian waktu awal untuk melaksanakan sholat duha. Nah, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa waktu duha itu sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan, ya, wa waqtiha yabtadi'u min irtifa'is syamsi, itu ya. Waktu sholat duha adalah dimulai ketika matahari meninggi. Meningginya sekitar setinggi tombak bagi orang yang melihat matahari. Jadi kalau matahari tidak terhalang kabut begitu ya, tidak terhalang mungkin karena tidak di hutan gitu, kita bisa melihat matahari, maka waktunya adalah ketika matahari meninggi setinggi tombak. Kemudian dan itu sekitar 15 menit setelah ia terbit. Jadi wadzalika yuqaribu, ya, sekitar rubu' sa'atin ba'da tulu'iha, sekitar 1/4 jam, 15 menit. Ya, kalau sekarang itu rata-rata terbit pukul umpamanya gitu ya, pukul 5.45. Maka pukul 6 itu silakan bisa dilaksanakan sholat duha. Di 15 menit sekitar itu. Ini fatwa Ibnu Baz, ya. Dan waktu yang paling utama, tadi kan waktu-waktu yang boleh tadi. Yang paling utama adalah ketika matahari sudah tinggi dan sinar matahari sudah terik. Ya, sebagaimana tadi hadis ketika anak onta sudah kepanasan. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an annahu ra'a qauman yusalluna minadh-dhuha fi masjid Quba. Zaid bin Arqam melihat sekelompok orang yang sedang melaksanakan salat duha di Masjid Quba. Faqala, kemudian dia berkata, amma laqad alimu anna salata fi ghairi hadhihi as-sa'ah afdal. Mereka mungkin tidak mengetahui bahwa selain waktu yang mereka kerjakan saat ini ada yang lebih utama. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Jadi keluar kemudian bersabda, ketika mereka sedang mengerjakan sholat duha itu, bahum yusalluna duha. Faqala salatul awwabina idza ramidatul fisalu minad duha
Ya. Sholat awabin hendaknya dikerjakan ketika anak unta merasakan terik matahari. Jadi waktu yang utama itu adalah ketika matahari itu sudah terik. Ya, mungkin sekitar 9-10an itu. Ya, sekitar jam 9 jam 10 itu termasuk waktu yang utama. Tapi ketika panjenengan yang mungkin bekerja nanti kesulitan, contohnya bekerjanya di sawah, kan orang mungkin jam 09.00 mulai nang omah adus sudah sholat duha kan orang mungkin, itu ya. Atau barangkali mohon maaf yang di proyek-proyek gitu kan nggak mungkin. Nah, atau yang barangkali memang tidak boleh istirahat sama majikan atau sama bosnya. Nah, pokoknya kalau sudah masuk jam 7, dia istirahatnya nanti mamanya jam 12 mamanya, kan nggak mungkin dia melaksanakan. Maka silakan. Wong tadi waktunya 15 menit setelah terbit. Jadi masih di rumah, sudah mandi, sekalian wudu, pakai baju, sebelum berangkat kerja bisa sholat duha terlebih dahulu. Minimalnya 2 rakaat. Karena itu sudah menggantikan kewajiban sedekah setiap sendinya itu. Ya. Tapi kalau memungkinkan, nah bisa mengambil waktu yang utama. Mungkin kalau dulu kadang setengah 10 istirahat, nah istirahat bisa dipakai untuk sholat duha, umpamanya begitu. Oh ya, jam 10 ke masjid begitu, sholat duha. Nah, monggo ini waktu utama. Nah, yang penting intinya adalah panjenengan melaksanakan sholat duha di waktu-waktu yang diperbolehkan. Nah, syukur-syukur di waktu yang utama. Kemudian sholat isyraq, sholat syuruk. Isyraq itu yang bapak-bapak, ibu-ibu biasanya kalau habis subuh duduk di masjid mendengarkan kajian, apakah tilawah Quran, apakah zikir, apakah berdoa, begitu sementing di dalam masjid. Ya. Sholat isyraq adalah sholat duha di awal waktu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholal ghadata fi jama'atin." Seseorang yang sholat subuh secara berjamaah. Tsumma qa'ada, lalu ia duduk, yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Di sholat jamaah subuh di masjid, selesai duduk berzikir, begitu apakah baca Quran, baca sholawat atau baca doa dan seterusnya, penting berzikir kepada Allah atau mendengarkan pengajian, gitu ya. Sampai matahari terbit. Tsumma shalla raq'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, ya, maka pahalanya yang ia dapatkan seperti haji dan umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamatin. Rasulullah SAW bersabda, sempurna. Jadi ketika kita melaksanakan sholat isyraq itu termasuk adalah juga sholat duha yang diawalkan, yang pahalanya itu haji dan umrah sempurna. Ya. Di luar biasa pahalanya. Ya, bapak-bapak, ibu yang barangkali kalau pagi tidak kerepotan menyiapkan makan dan lain sebagainya, begitu, ini bisa kita laksanakan. Apalagi juga belum haji, ya. Daftar haji juga sekarang waktu tunggunya sangat lama, biayanya juga besar. Nah, salah satunya bisa kita dapatkan pahalanya haji dan umroh sempurna setiap pagi. Ya, ternyata Allah berikan pahala ini, ya, kepada kita yang mau mengerjakan. Nah, ya. Tapi tetap ya kita berniat haji, berniat umroh, menabung sedikit demi sedikit begitu. Jadi nanti ketika waktunya Allah panggil bisa melaksanakan. Nah, tapi bisa setiap hari kita mendapatkan pahala haji umroh, setiap hari, setiap pagi, sempurna.
Padahal kalau kita haji, umrah sana belum tentu sempurna juga. Allahu a'lam. Ya, kadang ada orang-orang yang haji ke sana yus kelepas-kelempus kan gitu. Waktunya sholat malah yus tenda panang hotel wae. Kesel maring Ka'bah ngono maring Masjidil Haram, kesel maring Masjid Nabawi, capek. Akhirnya yo malah wis ning hotel wae mamanya atau ning tenda wae. Gitu atau wis dopok begitu kelempas-kelempus. Kadang yang suka rokok itu kadang yo mau berangkat haji itu sampai bawa berselop-selop. Berselop-selop rokok begitu ya. Ya ini kita tidak mencelanya gitu ya. Walaupun nanti ada banyak ulama yang mengharamkan, tapi kenyataannya orang Indonesia banyak yang kayak gitu. Ya. Tapi ketika waktunya sholat begitu, terkadang ya, ada ya, oknum-oknum yang terkadang malah ya terus gedabrus begitu, tidak segera berangkat ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi begitu kalau yang di Madinah gitu ya. Atau mungkin pas saat ibadah-ibadah yang utama-utama malah terkadang ya kurang dilaksanakan secara sempurna. Nah, ini yang ada gitu karena kekurangan ilmu nanti ya. Jadi akhirnya kadang kurang sempurna. Tapi orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, duduk, kemudian dia berzikir kepada Allah, kemudian ketika matahari terbit, kemudian setelah itu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Gitu ya. Jadi hadis ini memberikan pengertian kepada kita ya, sholat 2 rakaat ketika matahari terbit yang sering disebut sebagai sholat isyraq, sholat syuruk ya. Dan ini disebut adalah sholat duha yang di awal waktu. Kemudian dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah atau Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah disebutkan dengan menelusuri perkataan-perkataan para ahli fikih dan ahli hadis, jelaslah bahwa sholat duha dan sholat isyraq itu sama. Ya. Di sholat isyraq anna sholat duha wa sholat al-isyraqi wahidatu, sama, satu. Ya. Karena mereka semua menyebutkan waktu pelaksanaannya adalah awal terbitnya matahari hingga zawal, dan para ulama itu tidak membedakannya. Jadi para ulama ahli fikih, para ulama ahli hadis menyampaikan bahwa sholat isyraq itu sama dengan sholat duha yang di awal. Nah, ketika penjenengan nanti kepengen menambah lagi, silakan lagi, nggak apa-apa. Jadi kalau mamanya nanti melakukan lagi jam berapa, 8, jam 9, silakan aja. Karena kita sholat isyraqnya baru 2 rakaat, gitu ya. Jadi sholat duha yang dilakukan di awal waktunya itulah yang namanya sholat isyraq. Nah, sekarang jumlah rakaatnya. Sholat duha dikerjakan minimal 2 rakaat, sebagaimana tadi sudah hadis-hadis yang sudah kita sampaikan. Namun ulama khilaf itu terjadi perbedaan pendapat terkait dengan maksimalnya rakaat sholat duha. Nah, jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat maksimal sholat duha itu adalah 8 rakaat. Nah, ini mayoritas jumhur ulama. Tadi kalau ada lebih, ya tadi termasuk perbedaan pendapat. Tapi mayoritas pendapat para ulama adalah berapa? 8 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat. Berdasarkan hadis dari Ummu Hani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amal fathi shalla 8 rakaatin
subhatat duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun terjadi Fathu Makkah, jadi pada tahun Fathu Makkah itu berarti terbukanya kota Mekah. Nah, ketika Rasulullah SAW datang ke Mekah, kemudian orang-orang kafir Quraisy tidak melakukan perlawanan sama sekali, karena Rasulullah bawa pasukan yang begitu banyaknya, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Saat itu namanya tahun Fathu Makkah, terbukanya kota Mekah, terjadi kemenangan di umat Islam. Beliau itu sholat 8 rakaat sholat duha. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mengapa kok 8 rakaat? Karena dalil ini. Ya. Kemudian sebagian ulama yang lain berpendapat tidak ada batasannya. Nah, dalilnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat dan beliau biasa menambahkan sesuka beliau. Ya, itu ya. Jadi suka beliaunya wallahu a'lam berapa rakaatnya, tapi tidak disebutkan di sini, hadis riwayat Muslim. Jadi intinya bahwa minimal salat duha itu 2 rakaat, maksimal menurut pendapat mayoritas para ulama 8 rakaat. Tapi kalau nanti ada orang yang melaksanakan lebih, tidak perlu dicela. Nah, ya, karena hadis dari Aisyah yang dijadikan pegangan sebagian ulama yang berpendapat tidak ada batasannya tadi. Jadi mungkin bisa lebih dari itu. Nah, tapi mayoritas yes. Apalagi kalau bapak ibu yang bekerja, barangkali kan yo depan wakeh barangkali kan juga ya, cukup berat gitu ya. Nah, ini terkait dengan jumlah bilangannya. Kemudian sekarang tata cara melaksanakannya. Ya, tata caranya sama seperti kita melaksanakan sholat lainnya. Dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul laili wan nahari matna matna." Salat sunnah di malam maupun di siang hari itu 2 rakaat. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan An-Nasai, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud. Jadi salat sunnah baik di malam hari maupun di siang hari itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan ini yang dipakai oleh mayoritas kaum muslimin ketika walaupun di dalam bulan Ramadan dan seterusnya begitu. Walaupun ada sebagian saudara-saudara kita yang melaksanakan kalau sholat malam itu sholat tarawih itu 4 rakaat, kemudian tambah 3 rakaat witir. Ya, ini intinya tidak perlu jadi perdebatan, tetapi hadis-hadis ini banyak yang menyampaikan sholat malam maupun siang hari itu sholat sunnah maksudnya itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan, ya, saya bacakan aja artinya. Dalam sholat duha setelah Al-Fatihah silakan baca surat atau ayat-ayat apa saja yang dimampui. Mampunya, apalnya apa, yang disenangi apa, silakan bebas. Tidak ada surat atau ayat khusus yang diutamakan. Jadi silakan membaca ayat atau surat apa saja. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dengan 1 salam. Jika ingin sholat 4 rakaat atau 6 atau 8 rakaat atau bahkan lebih dengan salam di setiap 2 rakaat, maka ini semuanya baik. Jadi kalau kita mau 4 rakaat ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau 6 rakaat berarti ya 3 kali salam dan seterusnya. Dan ayat atau surat yang dibaca setelah Al-Fatihah bebas. Mampunya apa? Nah, jadi bebas. Kemudian bagaimana kalau sholat duha ada yang mengerjakan secara berjamaah? Boleh apa tidak? Dalilnya mana kalau boleh? Kalau tidak boleh dalilnya mana kan gitu.
Iya, sholat duha boleh dilaksanakan secara berjamaah sesekali, orang terus-terusan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan la ba'sa an yusalliyal jamaah ba'dun nawafil jama'atan walakin la takuna hadhihi sunnah ratibah. Ayat kullama sallu as-sunnah salluha jamaah. Tidak mengapa melaksanakan sebagian sholat sunnah secara berjamaah, namun hendaknya tidak dijadikan kebiasaan yang dirutinkan sehingga terus-menerus sholat sunnah berjamaah. Dalam Majmu' Fatawa war Rasail juz 14. Jadi boleh, tetapi jangan dijadikan kebiasaan. Nah, ya. Kemudian jika sholat duha dilaksanakan secara berjamaah, maka dilakukan dengan bacaan yang sir atau lirik. Jadi imamnya tidak baca dengan jahat, pakai mic mau apa lagi, itu tidak. Nanti ya. Jadi sir, kayak kita sholat duha, sholat duhur gitu, sholat asar, imamnya kan juga tidak membaca dengan keras, nanti ya. Itu. Jadi sholat yang dilakukan di siang hari menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz seperti sholat duha, sholat rawatib, sholat duhu, sholat asar disunnahkan dilakukan dengan sir, dengan bacaan yang lirik. Jadi boleh, umpamanya apalagi untuk melatih anak-anak di sekolah kan gitu, boleh jamaah silahkan, tapi dibaca dengan lirik, imamnya tidak membaca dengan jahat. Oke, itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What